Standby, 38 cm, state-nya adalah standby. Jadi kita yang di rumah tahu nih, ini standby nih, sebentar lagi banjir nih, saya tanya nih. Oh, buah. Besi, ada besi nggak? Ini besi, kawat besi. Kawat besi ya? Besi. Tempel? Tempel aja. Kurang kencang. Nah. Oh iya. Wah, keren. Enggak dong. Saya takut bedak. Ya, saya takut ketukar. Oke, selamat datang lagi di Hitam Putih. Malam hari ini seperti biasa kita akan memberikan inspirasi buat Anda tentang anak-anak Indonesia. Dan anak-anak Indonesia ini mereka beda karena mereka punya bakat-bakat yang menarik. Mereka tuh adalah penemu. Oh, udah kayak profesor dong. Belum, karena masih anak-anak. Profesor junior. Enggak, masih anak-anak. Dia anak-anak. Ya, oke. Jadi mereka tuh mendunia karena penemuannya tersebut. Siapa yang menemukan bohlam lampu? Bukan saya. Sumpah mas, bukan saya. Yang menemukan telepon siapa? Alexander Graham Bell. Oh, pintar. Bener? Oh. Tapi sebenarnya ini ada satu hal yang menarik tentang penemuan telepon ini. Ini pasti banyak yang nggak tahu. Jadi siapa yang menemukan telepon? Biasanya orang mengatakan Alexander Graham Bell. Padahal pada saat itu sebenarnya ada dua orang yang menemukan telepon. Siapa? Saya lupa namanya. Tapi please Google that. Ada dua orang yang menemukan telepon dan Alexander Graham Bell adalah orang pertama yang mematenkan telepon. Jadi dipatenkan, akhirnya telepon itu disebut penemuan dari Alexander Graham Bell. Padahal pada saat itu ada beberapa orang yang pada saat bersamaan menemukan telepon tapi duluan dipatenkan oleh Alexander Graham Bell. Jadi ini pengetahuan untuk masyarakat kita. Oke, nah kita punya SMA SMK Cimahi yang berprestasi karena mereka menemukan sesuatu yang berguna katanya. Kita lihat dulu apa penemuan mereka. Let's go. Asep Muhammadi Anwar Salim dan Muhammad Al-Farisi. Dua siswa SMK Negeri 2 Kota Cimahi, Jawa Barat itu telah mengharumkan nama Indonesia dalam ajang International Exhibition for Young Inventors di Harbin, Tiongkok, Juli 2016 lalu. Keduanya berhasil menyabet dua penghargaan sekaligus, berupa Special Award dari Singapura dan Special Award dari Thailand. Dalam ajang tahunan yang diikuti 83 tim dari 10 negara tersebut, Asep dan Al-Farisi menampilkan alat deteksi sistem informasi peringatan dini bencana banjir yang memanfaatkan sinar matahari dan smartphone. Proses pembuatan alat yang diberi nama Simina Banjir ini tidak terlalu rumit. Dengan menggunakan alat sensor, alat ini kemudian akan mengeluarkan data yang diolah menjadi 5 skala. Kita undang ini adalah Asep dan Al-Farisi, siswa dari SMKN 2 Cimahi. Namanya? Asep Muhammad. Asep Muhammad, namanya? Al-Farisi. Al-Farisi. Al-Farisi dan Asep. Silakan. Baik. Coba kasih tahu. Ini apa? Ini apa? Ini Iya, apa? ini apa? Jadi ini namanya Simina Banjir. Simina Banjir. Simina Banjir. Iya. Mina itu siapa? Jadi Nama itu alatnya. singkatan. Nama alatnya Simina. Iya, itu singkatan. Apa itu? Sistem mitigasi bencana banjir. Sistem Mitigasi mitigasi bencana banjir. banjir. Oke, jadi namanya Simina Banjir. Oke. Oke, silakan coba Anda buat banjir dulu terus kita. Jangan dong. Oh iya. Pura-puranya Nah, kita banjir. di sini punya alat peraganya. Ya. Nah, ini Coba. kebetulan alat peraganya. Ya. Seperti ini.
Dan ini adalah sensornya. Ah, Dan ini adalah microcontroller. Mikrokontrollernya. ah. Nah, ini buat lampu indikator sama alarmnya. Oke, coba. Kita mau Kita bisa coba. coba simulasikan. Ya, lewat ceritanya SMS banjir. aja. Ya, pertama-tama kita harus lakukan registrasi dulu. Registrasi dulu. Yang registrasi yang mana? Yang dari handphone. Oh, maksudnya Registrasi. alatnya diregistrasi. Iya, dulu. jadi kalau misalnya masyarakat mau langganan sama alat ini, nah jadi registrasi dulu. Oh, jadi si masyarakat ini akan dapatkan SMS atau berita ketika banjir datang, masyarakat dapat SMS gitu ya? Nah, ya. Oke, oke. Nah, jadi ini contoh registrasinya seperti ini. Oke, coba saya lihat, kasih lihat. Saya bacain kalau nggak kelihatan ya. SMKN M1 current water level is 23 cm state normal. Jadi airnya ketinggian 23 cm keadaan normal gitu ya. Oke, terus lalu seandainya banjir datang. Ya, Banjir. bentar. Diregistrasi dulu. Oh, diregistrasi dulu. Nah, Itu udah masuk. Nah, ini nomornya. udah masuk. udah masuk. Kalau Iya. cirinya masuk, kita bisa lihat nomor kita di dalam. Iya. Berarti yang registrasi dapat ke sini. Iya. Nah, jadi kalau misalnya berhasil registrasinya, Ah. nah ntar ada kirim SMS balik dari alat ini. Contohnya seperti Papa ini. minta pulsa? Enggak. Ini. Biasanya gitu, Papa minta pulsa. Oke, lalu terus udah Nah, kita coba simulasikan. banjir nih misalnya. Ya, ini simulasi banjirnya. Banjirnya airnya sampai Ntar ada titik ketentuan. oke, coba Ya, sama saya naikin airnya. Coba di situ. naikin airnya mana? Airnya mana? Nih, Ini yang airnya kuning nih. kelihatan warna kuning. Oke, terus nih air naik nih ya. Iya. Set, terus air naik sampai ke ketinggian tertentu berarti ya. Ya, ntar kalau misalnya udah level tertentu, ini Ini bisa waspada. Ini waspada. Oke. Dia udah masuk waspada. Kalau dia udah masuk level awas, sirinenya akan berbunyi. Nah, dan juga ini SMS-nya langsung. The current water level is 28 cm, state-nya alert. Coba naikin lagi. Ya, terus Ini naik. sudah alert ya. Ya. Bentar lagi. Alert standby 38 cm, state-nya adalah standby. Jadi kita yang di rumah tahu nih, ini standby nih, sebentar lagi banjir nih ceritanya nih. Dia kayak kepalanya kupingnya di sini. Mas Dedi masih bisa denger aku. Wah, nggak kedengeran. The current water level 52 cm, state-nya beware. Kenapa nggak masuk dulu sebelum bunyi, Mas? Oh gitu. Sakit. Maaf, sebentar. Coba pegang. Sini. Coba tolong diulang. Nggak, aku mah nggak selevel. Jadi ini bunyinya nanti di mana? Gini. Anda tahu ini bakal bunyinya kencang gitu? Iya. Iya. Tahu. Kalau Anda tahu nggak bunyinya kencang? Tahu Anda bunyinya kencang? Udah Mas, Bunyinya anak sekencang SMA itu Anda Mas. tahu, Mas, kan? udah anak SMA Mas. Udah. Anda biarin saya di sini kenapa? kan saya tadi udah kasih tahu Mas. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Tapi ini bunyinya berarti di sungainya atau di airnya gitu kan? Ya di lingkungan masyarakat. Soalnya kan masyarakat gak semuanya pegang handphone. Oh, jadi di daerah itu bunyi, berarti kita tahu bahwa itu akan banjir. Oke, kasih lihat lagi layar Sika. Nih. Lihat layarnya. Oh ini nih. Mana kamera? Nah, oke. Itu kameranya. Gitu tuh. Dapat? Nah, itu. Current alert-nya adalah beware. Oke. Berarti ketika awas itu beware udah bunyi. Iya. Iya. Ketika banjir Bunyi. Bunyi Banjir juga. dia bunyi. lebih kencang lagi. Iya. Kenceng lagi. Malah Coba. kalau Oh, ketika ini lebih kencang lagi. Iya. Ya. Lebih kencang Malah lagi. kalau mungkin udah kategori banjir, dia akan nelpon. Intinya adalah nanti ada orang dapat telepon, apa ngomongnya apa telepon tuh? Gak ngomong, dia, Harusnya dia cuma hanya miss nge-miss call call doang. saja. Biar HP-nya bunyi atau apa. Jadi biar Biar- si orang itu lihat SMS dari alat ini. Kalau banjir. Iya. Iya. Oke, bukannya kalau banjir mereka udah kebanjiran, Mas? Enggak kan, soalnya alat ini disimpannya di hulu Di sungai. sungai. Oh, jadi hulu sungainya Iya. sudah banjir, Iya, udah mereka naik. akan lari ke 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 bawah. tempat-tempat Ke kota, ditelepon dulu. Iya. Oh, luar biasa, keren. Keren, oke. Boleh tolong jelasin komponen-komponennya apa saja? Mas, jangan ini jahat. ini Jangan ini sensor. jahat. Udah tahu. Jadi Jadi yang kalau pertama, bocoran mah pelan-pelan komponen yang atau? paling penting sih ada sensor. Sensor. Nih kita sensornya juga
kita pakai sensor bekas dari bekas Bekas mesin cuci. mesin cuci. Bekas mesin cuci. Iya. Oke, lalu Nah, di sini ada microcontrollernya juga dan juga di sini ada modem GSM-nya juga. Nah, terus di sini juga ada lampu indikator sama alarmnya. saya juga. tahu. Alarmnya saya tahu. Nyalain aja bassnya. Lalu ini apa ini? Nah, ini buat- berhubung kita kan di alatnya kita cantumin solar cell. Solar cell. Iya. Tenaga matahari. Iya. Oke. Berhubung kita Pakai nggak aki. bisa bawa, kita pakai aki sama power supply. Iya. Oh, aki dengan power Iya. supply. Oke, berarti ini nanti ditaruhnya di mana? Nggak kerendam air ini? Oh ya enggak, ini Enggak. jadi kita buat pos-pos untuk ininya. Nah, jadi disimpan di pos biar aman, biar Oke. tidak kehujanan. Nanti yang SMS dan sebagainya pulsanya dari mana? Pulsanya dari sini. Berarti Anda harus ngisi pulsa. Iya. Soalnya kalau habis pulsa, alat ini akan ngirim SMS ke operatornya. Iya, bahwa Saya mau bawa alat ini habis pulsa. Ya, seperti itulah. Kita mati. Minta pulsa. Pulsa. Ending-endingnya minta pulsa. Oke, Tapi kan sebanding sama manfaat yang kita Ya, dapatkan. manfaatnya sebenarnya. Oh, berarti yang ngisi pulsa si penikmatnya gitu? Iya. Iya. Bukan penikmatnya, sebagai operatornya. Sebagai operatornya. Oke, artinya ini sebenarnya harusnya dikerjasamakan oleh pemerintah dong. Iya. Karena pemerintah yang nanti akan membiayai pulsa dan sebagainya gitu ya intinya ya. Oke, dan ini ciptaan kamu berdua. Ya. Jadi Sebenarnya kita menciptakan ini tidak berdua saja. Kita di sekolah ada tim atau bisa disebut ekskul, namanya ekskul robotik. Kalau di sekolah kita yang nampung kreativitas kita tuh di robotik ya, nah, jadi alat ini juga dikerjakan bareng-bareng. bareng-bareng sama teman. Ya. Oke, Anda dapat penghargaan apa dari Indonesianya? Untuk di Indonesia belum, cuma baru dikasih tahu aja 3 besar. Dikasih tau doang? Ya, baru dikasih Nanti tahu. bulan September kita akan balik lagi ke LIPI untuk pemilihan peringkat 1, 2, 3 di 3 besar. Kalau menang dapat apa? Dapat medali. Oke. Ayo sini Kita duduk. kita duduk. Dapat medali, lumayan medali. Itu ini kan ciptaan kalian nih, berarti kan dibantu sama sekolah ya, ada kepala sekolahnya mungkin di sini. Apa kabar Pak? Ya, baik. Bapak selaku Pembimbingnya. pembimbingnya? Ya. Oke. Ini tidak dipatenkan Pak? Oh, belum, belum. Kenapa belum? Karena ini masih dalam tahap pengembangan, tapi nanti dari LIPI katanya akan dibantu untuk mematenkan dari alat ini. Oke, tapi ingin dipatenkan kan? Ya, ingin dipaten. Jadi maksudnya bisa ditaruh di daerah-daerah rawan banjir intinya seperti Ya, itu? betul. Oke, baik. Yang mendanai siapa ini Pak? Kalau untuk sementara ini didanai oleh sekolah. Jadi sebagai sarana praktek siswa. Oke, berapa dana untuk ini semua? Kalau dana untuk ini kita habis sekitar 1.500.000-an. 1,5 juta. 1,5 juta. Untuk semuanya ini? Ya, untuk pembelian komponen-komponennya saja. Untuk pembelian komponen-komponennya habis 1,5 juta? Iya. Oke, termasuk murah ya untuk penemuan yang bisa berguna buat masyarakat sebenarnya. Ya, cukup murah, cuma kerjanya aja yang lama gitu. Sama berisik Pak? Ya, Ya, oke. biar kaget. Makasih Pak ya. Oke, baik. Kamu kenapa kepikiran buat alat banjir? Ya, karena saya prihatin juga kepada korban banjir. Jadi kan banjir itu sering ngedadak. Terus kan sekarang informasinya masih secara manual, door to door gitu. Nah, jadi adanya alat ini juga buat menginformasikan lebih simpel lagi kepada masyarakat. Terus kamu kasihan pada korban banjir lihat di mana? Lihat di TV sama lihat di daerah Baleendah. Baleendah juga sering banjir kan. Terus di Jakarta juga sering banjir. Nah, jadi ya kasihan. Oh, Jakarta banjir, anak-anak malah renang kok, senang kok. Benar. Oh, Jakarta coba lihat banjir, wah berenang anak-anak. Tapi kan Mas, kalau banjir kan dia banyak bawa kotoran kan. Dia jadi Lu yang berenang-berenang itu nggak kena apa-apa itu, tipes nggak kena apa nggak kena. Memang itu kok. udah Mungkin. kuat mungkin. Wah? Udah kuat mungkin. beradaptasi mungkin. Udah kuat, Ya, itu jadi anaknya. program pemerintah menguatkan anak Indonesia. Oke, terus yang dijulukin profesor siapa? Ini Asep.
Asep. Iya. Oh ini benar Cika. Bener tuh berarti profesor. Siapa yang julukin teman-teman? Ya sih Kok bisa? teman-teman. Soalnya kalau di robotik ya, kalau di robotik kalau apa-apa ke saya, Iya. Sep ini gimana Sep, ini itu gimana Iya. Sep, gimana? Ya gitulah. Jadi banyak orang nanya ke saya karena soalnya saya kalau di robotik paling apa ya? Ini jadi Pintar. paling jago elektronya juga ini. Saya bagian Iya, saya bagian elektronya. Paling jago. Iya, Ya. paling jago dia. Lah kamu ngapain? Saya mekaniknya saya. Loh, Soalnya- ini nanya. Ini di paling jago. Nah, kamu ngapain kalau kamu ngapain? Kalau saya buat mekaniknya. Oh mekaniknya. Tapi nggak disebut profesor. Enggak. Mekanik Soalnya- apa bedanya robotik sama mekanik ini gimana? Oh, bedanya? jadi kalau misalnya ini kan elektronya, seperti programnya, kalau saya bagian mekaniknya. Yang bikin-bikin itunya Iya. semua. Oh, kerjasama akhirnya. Profesor ya berarti ya panggilannya. Jadi Profesor Asep. Profesor Asep. Ya kurang lebih kayak gitu. Botakin lah. Ya saya mau mutusin kalau semua profesor itu gak harus botak. Ya gitu. Saya mulai nggak suka dengan bintang tamunya. Oke, baik kita lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Terus jangan Coba doang. cincin aku itu. Coba doang, nah apa sih? Oh, benar.